Selamat berpisah untukmu Sanchez, Sensi, Cuadrado, Klaassen, dan Audero. Inter Milan telah mengucapkan salam perpisahan kepada beberapa pemain di akhir kontraknya, yakni Alexis Sanchez, Stefano Sensi, Juan Cuadrado, Davy Klaassen, dan Emil Audero, tanggal 30 Juni 2024 telah berlalu. Jadi, hari tersebut menjadi akhir dari perjalanan kelima pemain tersebut bersama Nerazzurri. Mulai 1 Juli, mereka bukan lagi pemain Inter, dan telah bebas bergabung dengan klub manapun sebagai free agent. Sanchez mengenakan seragam Inter Milan dalam 2 periode berbeda, yakni pada 2019 hingga 2022, dan periode kedua pada musim lalu, 2023-24. Selama kurun waktu tersebut, pemain internasional Chili itu memenangi 2 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, dan 2 edisi Supercoppa Italiana. Pemain selanjutnya, Cuadrado bergabung dengan status bebas transfer dari Juventus pada musim panas lalu, dan hanya mencatatkan 12 penampilan untuk Nerazzurri, dengan menyumbang 2 assist. Pemain internasional Belanda, Klaassen juga tiba di Inter berstatus bebas transfer ketika meninggalkan Ajax pada September 2023. Namun kontrak 1 tahunnya telah berakhir, dan tidak akan diperpanjang oleh klub. Gelandang tersebut mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi untuk tim asuhan Simone Inzaghi. Pemain berikutnya adalah Stefano Sensi, yang juga telah meninggalkan Inter secara permanen di akhir kontraknya, sedangkan Audero hanya dipinjam Inter dari Sampdoria selama semusim dengan opsi pembelian. Nerazzurri memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi terbus tersebut setelah Audero hanya tampil 6 kali. Pemain berusia 27 tahun itu kembali ke Sampdoria, namun diperkirakan tidak akan bertahan lama di sana, mengingat ada minat serius pada jasanya dari OGC Nice, Como, dan Monza. Lazio mengkonfirmasi kalau sudah mendapatkan Tijani. Lazio resmi mengontrak Tijani Noslin dari Hellas Verona dalam kesepakatan yang diakini bernilai 15 juta euro. Dan kontrak ini adalah tahap awal kerjasama antara kedua klub. Kedua belah pihak berjabat tangan mengenai kesepakatan tadi malam dan kontrak 5 tahun telah diserahkan ke Lega Serie A malam ini. Dilaporkan Tijani Noslin akan mendapatkan 1,5 juta euro per musim di Stadio Olimpico. Noslin berusia 25 tahun minggu depan dan baru bergabung dengan Verona dari klub Belanda Fortuna Sittard pada Januari seharga 3 juta euro, nilainya di bursa transfer meroket setelah 6 bulan pertama yang luar biasa di Serie A. Tijani Noslin mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist dalam 17 pertandingan. Tijani Noslin kini bersatu kembali dengan mantan pelatih Verona Marco Baroni di Lazio. Perlu diketahui Tijani Noslin bukan satu-satunya yang datang dari Stadio Bentegodi. Lazio juga hampir mengamankan rekan setimnya Juan Cabal, bek kiri internasional Kolombia berusia 23 tahun. Perpindahan itu akan bersifat pinjaman dengan kewajiban membeli, sehingga sudah terpisah dari kesepakatan Noslin. Moiskin akhirnya pergi. Fiorentina dikabarkan menyetujui kesepakatan dengan Juventus untuk mengontrak penyerang Moiskin secara permanen. Pemain berusia 24 tahun itu telah menghabiskan 3 musim terakhir bersama si Nyonya tua, tetapi ia berjuang dengan cedera pada musim 2023-24 dan hanya bermain 8 kali sebagai starter dan 11 penampilan sebagai pemain pengganti di Serie A, gagal mencetak 1 assist pun. Kini tampaknya berencana untuk menghidupkan kembali karirnya di tempat lain. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim Fiorentina telah setuju untuk mengontrak pemain Italia itu dari Juve dengan harga awal 13 juta euro, yang bisa meningkat menjadi 15 juta euro, 12,7 juta pound. Romano menyatakan kesepakatan itu juga mencakup tambahan yang dapat meningkatkan keseluruhan paket hingga 18 juta euro. Fiorentina telah meningkatkan pengejaran mereka terhadap Kean menyusul kepergian pemain pinjaman Roma Andrea Belotti, yang kini bergabung dengan Como. Sementara masa depan Jonathan Icone dan Nicolas Gonzalez diakini tidak pasti di tengah laporan minat terhadap jasa mereka. Jika memang Mats Hummels ingin berkarir di Italia, sepantasnya dia di Inter ataupun di AC Milan. Di antara para pemain yang saat ini tanpa kontrak, salah satu nama yang paling terkenal tentunya adalah Mats Hummels. Bek asal Jerman tersebut memutuskan untuk mengakhiri pengalaman panjangnya bersama Borussia Dortmund dan tidak memperbarui kontraknya, dan mulai kemarin ia resmi dilepas. Juara dunia 2014 bersama Jerman ini kini mengevaluasi opsi berbeda. Menurut Bild ada 3 kemungkinan. Yang paling kontroversial, dia akan memutuskan untuk pensiun dari bermain sepak bola. Kemudian 2 opsi lainnya adalah tetap bermain di Bundesliga, atau pergi keluar Jerman. Bayer Leverkusen tengah mencari pengganti Jonathan Tah, yang semakin dekat dengan Bayern Munchen.
Namun skenario yang paling mungkin terjadi adalah masa depan di luar negeri, dan menurut surat kabar Jerman ada minat nyata dari Inter dan AC Milan. AC Milan berencana bajak Abraham dari Roma. Penyerang AS Roma, Tammy Abraham masuk dalam daftar pilihan pelatih AC Milan, Paulo Fonseca. Tammy Abraham nampaknya akan menjadi rekrutan AC Milan di jendela transfer musim panas 2024 ini, terutama untuk memperkuat lini serang mereka di kampanye musim depan. Rossoneri sangat membutuhkan pemain baru guna memuaskan pelatih anyar mereka, Paulo Fonseca. Fonseca sangat menantikan kehadiran pemain baru ke dalam skuad AC Milan. Lini serang AC Milan menjadi sorotan Fonseca, lantaran mengalami kekosongan. Diketahui setelah kepergian Olivier Giroud, sejauh ini belum ada pemain baru untuk mengisi posisi tersebut, menurut laporan dari media Italia. Rossoneri tertarik untuk merekrut Romelu Lukaku. Lukaku baru saja menyelesaikan masa pinjamannya dari AS Roma, sehingga pemain asal Belgia itu dipastikan kembali ke Chelsea di musim panas 2024 ini. Sementara itu, menurut Sport Mediase, Fonseca memiliki ide untuk memasangkan Lukaku dengan Tammy Abraham. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan merupakan pengagum berat Tammy Abraham. Fonseca juga dilaporkan telah memasukkan nama pemain Inggris itu ke dalam daftar perburuan AC Milan. Diperkirakan AS Roma mau melepas Tammy Abraham dengan mahar 25 juta euro di jendela transfer musim panas 2024 ini. Tammy Abraham nampaknya semakin dekat dengan pintu keluar AS Roma. Pasalnya pemain 26 tahun itu tak lagi masuk dalam proyek jangka panjang Daniel De Rossi. Sehingga Giallorossi ingin menjual Tammy Abraham. Derby della Madonnina kian memanas. Persaingan tim sekota Inter Milan dengan AC Milan terus berlanjut, kali ini di bursa transfer Liga Italia. Kedua tim asal kota Milan ini kini berebut gelandang Juventus, Adrien Rabiot. Diketahui, AC Milan kembali melakukan perombakan tim usai mendatangkan Paulo Fonseca sebagai pelatih baru. Alhasil, Derby Milan sedang berlangsung dalam perebutan tanda tangan Adrien Rabiot di bursa transfer Liga Italia Serie A, saat sang gelandang memasuki 2 hari kontrak terakhirnya di Juventus. Nyonya tua sudah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Rabiot selama beberapa pekan, namun tawaran mereka belum ditanggapi. Hal ini mendorong klub lain untuk ikut bersaing. Dan dalam beberapa pekan terakhir, AC Milan serius untuk memasukkan ke dalam skuad mereka, namun, meski menyamai tawaran Juventus dan menawarinya kontrak lebih lama, kubunya belum memberikan lampu hijau kepada mereka. Inter Milan kini telah bergabung dalam perlombaan, dikutip Minggu, 30/6/2024. Calcio Mercato mengungkapkan kedua klub akan berjuang untuk mendapatkan tanda tangan pemain Prancis itu. Dia ingin meninggalkan Juve, karena opsinya tetap terbuka, dan tampaknya Bianconeri tidak akan meningkatkan tawaran mereka untuk mendapatkan tanda tangan. BP Marotta jamin tak ada penjualan besar-besaran di musim panas ini. Presiden Inter Milan, BP Marotta berjanji tidak akan melakukan penjualan pemain besar-besaran di jendela transfer musim panas 2024 ini. Marotta menyatakan komitmennya bahwa Inter akan lebih kompetitif pada musim depan, sehingga tak akan ada penjualan para pemain penting di klub. Marotta menjamin klub tidak akan mengorbankan pemain kunci, seperti yang pernah dilakukan pada jendela transfer sebelumnya guna menstabilkan keuangan. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia. Seperti yang dilansir Internews, setelah jendela transfer Italia resmi dibuka, pertama-tama Marotta ditanya tentang rencana Inter di bursa transfer musim panas ini. Tidak ada yang khusus. Kami bertindak sangat cepat berkat kerja hebat, Direktur, Ausilio dan Bacin, ujarnya. Kami telah mengontrak Zielinski dan Taremi dengan status bebas transfer, tim sudah kompetitif. Sekarang kami harus mendatangkan seorang penjaga gawang. Mengenai apakah kiper baru yang dimaksud adalah Josep Martinez dari Genoa, Marotta mengatakan, bisa jadi dia. Setelah itu, barulah tim siap berangkat. Kecuali sesuatu terjadi secara tidak terduga, keindahan dari sepak bola adalah hal yang tidak dapat diprediksi. Apakah Inter harus melakukan penjualan besar-besaran di musim panas ini karena alasan keuangan? Tidak. Saat ini kami tenang berkat Waktre. Jadi, kami tidak perlu melakukan penjualan besar-besaran. Ketika saya berbicara tentang ketidakpastian, saya berbicara tentang perekrutan pemain, bukan penjualan.